Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta pengelola program makan bergizi gratis atau MBG menghentikan kerjasama dengan dapur umum yang terbukti menyebabkan siswa keracunan. Informasi selengkapnya bersama saya Andika Rizky Rahansyah dalam DNP News Pagi, edisi perdana Senin 29 September 2025. Selamat pagi Indonesia, terima kasih telah bergabung bersama kami di edisi perdana DNP News Pagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT atau cukai rokok pada tahun 2026 mendatang. Keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia atau GAPRI dan para pelaku industri rokok yang menyatakan tarif cukai tidak perlu diubah. Pemerintah juga fokus pada pembersihan pasar rokok ilegal dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau untuk mendukung industri rokok legal serta mencegah rokok ilegal. Selain itu, keputusan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang masih melemah dan mengurangi tekanan pada industri rokok legal yang mengalami downtrading. Para pelaku industri rokok termasuk Serikat Pekerja dan Asosiasi Petani Tembakau menyambut positif keputusan tersebut dan berharap pemerintah menerapkan moratorium kenaikan tarif cukai selama 3 tahun ke depan. Moratorium ini diharapkan dapat membantu pemulihan kinerja sektor tembakau yang terdampak kenaikan cukai selama 5 tahun terakhir yang mencapai lebih dari 65%, serta meredam dampak sosial ekonomi seperti peningkatan angka pemutusan hubungan kerja atau PHK dan melemahnya daya beli masyarakat. Industri tembakau menekankan pentingnya sektor ini sebagai bagian krusial perekonomian dan berharap tidak hanya dipandang sebagai objek pajak oleh negara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Muhammad Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 periode 2025-2030 pada Muktamar ke-10 yang digelar di Jakarta pada Sabtu 27 September 2025 lalu. Terpilihnya Mardiono melalui aklamasi ini dilakukan setelah pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh peserta muktamar yang hadir dan mayoritas menyetujui pemilihan aklamasi tersebut. Namun proses muktamar diwarnai kericuhan saat sesi sidang berlangsung, terutama setelah pimpinan partai meninggalkan ruang sidang. Kericuhan ini menyebabkan beberapa kader P3 mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Mardiono menyebut kondisi darurat yang menyebabkan percepatan pemilihan secara aklamasi untuk menyelamatkan jalannya muktamar. Ia juga menyatakan akan ada proses hukum terkait kericuhan yang terjadi karena ada pihak-pihak yang diduga mencoba memaksakan kehendak tertentu dalam pemilihan tersebut. Dinamika lainnya, Mardiono menegaskan bahwa ia tidak pernah mendeklarasikan pencalonannya atau membentuk tim sukses dan dorongan kepemimpinannya datang dari mayoritas pengurus wilayah. Meski sempat disoraki peserta muktamar saat berpidato, muktamar diakhiri lebih cepat dan keputusan resmi aklamasi Mardiono yang ditetapkan sebagai Ketua Umum P3 berikutnya. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar meminta agar pengelola dapur makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi penyebab keracunan siswa menghentikan sementara operasional dapur mereka untuk dievaluasi. Ia menegaskan bahwa hal yang salah dalam pelaksanaan program harus dihentikan dan diperbaiki demi keselamatan dan keamanan pangan. Program MBG sendiri tetap dianggap mulia dan penting sebagai upaya meningkatkan asupan gizi masyarakat meskipun pelaksanaannya masih banyak yang perlu untuk diperbaiki. Muhaimin juga menyampaikan permohonan maaf karena selama 10 tahun terakhir sebagai anggota DPR RI, pemerintah dinilai kurang hadir membantu petani, terutama terkait penyediaan pupuk bersubsidi. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan mendukung pemberdayaan masyarakat termasuk dalam hal gizi. Ia menegaskan upaya pemerintah ke depan untuk memastikan bantuan tetap sasaran dan terus mendorong perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sebelumnya ditemukan 45 dapur MBG yang bermasalah dan tidak mengikuti standar operasional prosedur atau SOP yang menyebabkan kasus keracunan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan ada yang sudah menetapkannya sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Dari dapur bermasalah tersebut, 40 dapur sudah ditutup tanpa batas waktu tertentu untuk investigasi dan tindakan perbaikan lebih lanjut. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI menyampaikan keprihatinan atas pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dimiliki jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia.
Pencabutan kartu tersebut dilakukan oleh Biro Pers, Media dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden setelah Diana melontarkan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis atau MBG di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada 27 September 2025 lalu. IJTI menilai tindakan tersebut sebagai penghalangan kerja jurnalistik yang berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi dan meminta penjelasan resmi dari BPMI. IJTI juga menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan mengingatkan bahwa penghalangan kerja jurnalistik dapat dikenai sanksi pidana. Dewan Pers turut menanggapi perkara ini dengan meminta pemerintah untuk tidak membatasi pertanyaan wartawan dan menghormati tugas-tugas jurnalistik. Sementara itu, pemimpin redaksi CNN Indonesia mengonfirmasi pencabutan kartu tersebut dan menilai pernyataan wartawan terkait MBG sangat penting untuk diketahui oleh publik. Pihak istana hingga kini belum memberikan alasan resmi atas pencabutan kartu tersebut. Insiden ini menjadi perhatian banyak organisasi pers dengan seruan untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi, kebebasan pers, dan hak publik dalam memperoleh informasi. IJTI dan berbagai organisasi jurnalis lainnya berharap agar akses liputan wartawan yang dicabut dapat segera dipulihkan agar tugas jurnalistik dapat berjalan tanpa hambatan di lingkungan Istana Kepresidenan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita 2 aset milik mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau BINAPENTA Kementerian Ketenagakerjaan Haryanto yang merupakan tersangka kasus pemerasan izin tenaga kerja asing atau TKA. Aset yang disita terdiri dari sebuah kontrakan seluas 90 meter persegi di Cimanggis, Depok dan sebuah rumah seluas 180 meter persegi di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua aset tersebut dibeli secara tunai dan diduga berasal dari hasil pemerasan terhadap agen-agen TKA. Selain aset properti, KPK juga menyita 1 unit mobil Toyota Innova yang diminta secara langsung oleh Haryanto kepada salah satu agen TKA. Aset-aset ini awalnya didaftarkan atas nama kerabat untuk menyamarkan kepemilikannya. Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari proses pembuktian perkara dugaan korupsi di Kemnaker terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Penyelidikan dan penyidikan kasus ini masih terus berlangsung. Kita beralih ke dunia internasional. Ratu Belanda, Ratu Maxima dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia pada 25 November 2025 mendatang. Dalam kunjungannya, Ratu Maxima yang juga ahli keuangan ini akan berdiskusi dengan pakar keuangan Indonesia untuk memberikan saran dan membantu meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat yang masih kurang mahir untuk mengelola keuangannya. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah pertemuannya dengan Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di Belanda pada 26 September 2025 lalu. Selain membahas kunjungan Ratu Maxima, dalam kesempatan itu juga disampaikan komitmen Belanda untuk mengembalikan 30.000 artefak budaya yang sebelumnya dibawa dari Indonesia pada masa penjajahan. Pertemuan tersebut dinilai berlangsung hangat dan merupakan wujud itikat baik Belanda untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Ratu Maxima yang lahir di Argentina dan memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan internasional akan membantu Indonesia dalam merumuskan strategi keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan pihak-pihak terkait lainnya. DMP News Pagi hari ini berakhir sampai di sini. Tetap terus dengarkan atau saksikan DMP News Pagi setiap Senin, Rabu, dan Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini serta di kanal YouTube kami DNP Media Network. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.